Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat pembelajar Bimba A.I.U.E.O program beasiswa mandiri. Apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu kembali bersama saya Sri Wulandari. Di video keempat kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum metode Bimba. Apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum penerapan metode Bimba? Nah, sebelum kita membahas metode dan dasar hukum Bimba, kita harus mengetahui dulu kurikulum dasar. Kurikulum dasar adalah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum, di mana kita di dalamnya mempelajari metode Bimba sebagai fondasi membangun menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengetahui, memahami, dan selalu menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba, landasan penerapan metode Bimba, yaitu ada dua dasar hukumnya. Yang pertama adalah hak anak. Sebagaimana kita ketahui adalah hak anak itu bermain dan mendapatkan pendidikan, di mana tercantum pada 7 nilai dasar Bimba, yaitu ayat kedua dan ayat kelima. Ayat kedua berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Ayat kelima yaitu berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban dari setiap orang dewasa. Nah, dasar hukum yang kedua adalah yaitu teori belajar psikologi pendidikan, di mana ada 3 hukum belajar yang telah ditentukan. Yang pertama adalah the law of effect. Di sini ada sebab pasti ada akibat. Di mana anak senang, pasti anak mau mengulang, akan mengulang. Yang kedua adalah the law of exercise. Di sini adalah hukum pelatihan, di mana anak mengulang, pasti anak semakin mampu. Nah, yang ketiga adalah the law readiness, yaitu hukum kesiapan, di mana anak mampu pasti akan terampil dan jadi menyenangkan. Nah, teman-teman, tadi dasar hukum dalam penerapan metode Bimba. Jangan lupa teman-teman, setelah kita mengetahui dasar hukumnya, kita juga harus selalu wajib menerapkan metode Bimba A.I.U.E.O. Pasti teman-teman sudah tahu ya, metode Bimba ada 3. Yang pertama adalah fun learning, 100% harus menyenangkan. Tujuannya agar menumbuhkan minat membaca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Kapan kita harus menerapkan fun learning? Setiap saat, di mana saja dan kapanpun. Nah, siapa yang harus fun learning? Yang harus fun learning adalah anak-anak. Nah, siapa yang menciptakan fun learning? Yang menciptakan fun learning yaitu kita orang dewasa, yaitu motivator dan relawan Bimba A.I.U.E.O. Metode yang kedua adalah small step system. Secara bertahap, prosesnya harus bertahap, di mana kita harus mempelajari afeksi, mengetahui afeksi anak dengan kita mengetahui kemauan anak dan kemampuan anak. Tujuannya agar proses bermain sambil belajar itu menyenangkan untuk anak. Metode yang ketiga adalah individual system. Nah, prosesnya ini kita harus berfokus kepada anak, karena anak sebagai subjek belajar. Nah, tujuannya agar proses bermain belajar ini bisa secara bertahap. Nah, jangan lupa teman-teman, di individual system ini kita juga harus mengetahui memasuki dunia anak, kita harus mengetahui karakter anak, dan kita juga harus mengetahui kesukaan anak.
teman-teman. Sekian dari saya. Mudah-mudahan kita terus selalu menjadi pembelajar. Dan pada video keempat ini pembahasan dasar hukum dan landasan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.